Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Senang sekali kita boleh kembali bersama-sama beribadah sekalipun lewat online. Tapi saya percaya biarlah pesan Tuhan yang disampaikan kepada setiap kita saat ini boleh menjadi kekuatan, bahkan teguran bagi setiap kita untuk kita boleh hidup lebih baik lagi ke depannya. Nah, seperti biasa sebelum saya mau mengajak kita untuk masuk dalam sebuah perenungan tentang teruslah bermimpi. Saya mau mengajak kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Biarlah kita boleh minta hikmat Tuhan untuk menguasai kita, supaya apa yang disampaikan boleh kita pahami sepenuhnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa sumber segalanya, kami mengucap syukur kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, sekalipun lewat online. Tapi kami percaya kuasamu, lawatanmu tidak bisa dibatasi oleh keadaan, situasi maupun lingkungan yang ada. Saat ini Tuhan, kami mau rendahkan hati kami untuk Engkau tegur, untuk Engkau ajar, untuk Engkau bangun, untuk supaya kami bisa lebih dewasa lagi dari waktu-waktu sebelumnya, dan kami boleh memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada saat ini. Biarlah Roh Kudus yang menjadi guru yang agung bagi kami untuk menerangkan, untuk memberikan hikmat kepada kami, dan kami boleh memahami isi hati-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur bersama-sama. Haleluya. Amin. Judul renungan saya pada ibadah kali ini adalah teruslah bermimpi. Bapak Ibu Saudara, ada orang bilang mimpi itu hanya sekedar kembang tidur, atau tidak usah dipercaya akan mimpi dan sebagainya. Tapi di dalam firman Tuhan kita belajar banyak, ada hamba-hamba Tuhan di mana Tuhan berbicara kepada mereka juga lewat mimpi. Jadi kita punya Tuhan yang mampu berbicara kepada setiap kita lewat apapun, Bapak Ibu Saudara, lewat kejadian, lewat segala sesuatu yang kita lihat, lewat peristiwa, lewat mimpi. Bahkan Tuhan bisa menyatakan keinginannya atau rencananya atas hidup setiap kita. Tapi tentunya semuanya harus diuji terlebih dahulu. Even nubuatan sekalipun harus tetap diuji. Nah, yang mendasari sharing saya pada saat ini, saya ambil dari Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Kita mau membacanya. Abram dipanggil Allah. Itu judul perikopnya. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan dan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri ini sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon terbantin di More.
Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Bapak Ibu Saudara, Taman Nasional Bantimurung di Maros, Sulawesi Selatan itu terkenal dengan kupu-kupunya yang bermacam-macam jenis. Kupu-kupu yang indah dan dikagumi siapapun yang berkunjung ke sana. Saya ingat suatu kali ketika saya sedang pelayanan di gereja Petra Makassar, salah seorang jemaat di sana, Bapak Condro, adalah seorang pengusaha yang salah satu bisnisnya adalah figura berisi kupu-kupu yang luar biasa indahnya itu. Saat itu dia memberi saya souvenir 3 buah figura kupu-kupu yang begitu bagus sekali, yang sampai saat ini masih menghiasi dinding rumah saya. Nah, berbicara tentang kupu-kupu, Bapak Ibu Saudara, kupu-kupu itu berasal dari seekor ulat yang menjijikan, yang hidup hanya untuk makan dan merusak tanaman. Namun setelah melalui proses metamorfosis yang jelimet, Bapak Ibu Saudara, ia berubah menjadi kupu-kupu yang indah, yang dikagumi oleh semua orang. Hidupnya sangat bermanfaat. Untuk apa? Menyerbukan tanaman. Dari seekor ulat yang menjijikan, dia berubah menjadi kupu-kupu yang begitu indah, yang berguna untuk menyerbukan tanaman. Nah, firman Tuhan yang baru saja kita baca tentang Abram yang berasal dari Mesopotamia. Abram berarti bapakku. Sedang Mesopotamia berarti di antara sungai-sungai. Abraham hijrah dari Mesopotamia yang terkenal dengan sebutan tanah bulan sabit subur. Dan Mesopotamia adalah pusat penyembahan berhala, khususnya dewa bulan yang dianggap sebagai dewa kesuburan. Itu sebabnya tanahnya disebut sebagai tanah bulan sabit subur. Dan menurut para penafsir, sebelumnya Abram adalah salah satu dari penyembah berhala itu. Namun Tuhan memanggilnya keluar dari sana dan dibawa ke Kanaan. Tuhan berjanji akan memberkati dan menjadikannya bangsa yang besar. Abraham memenuhi panggilan itu dan berkomitmen untuk taat kepadanya. Alkitab mencatat bahwa ia menjadi sangat kaya, keturunannya banyak, sehingga sebutan Abraham atau bapak bangsa-bangsa. Sebelumnya dia bernama Abram, yaitu bapakku. Abram yang artinya bapakku, lalu kemudian menjadi Abraham, bukan hanya sekedar bapakku, tapi bapak atas bangsa-bangsa. Sesuai dengan janji Tuhan yang diberikan kepadanya. Bapakku berubah menjadi bapak bangsa-bangsa. Penyembah berhala berubah menjadi penyembah Tuhan. Merenungkan hal ini, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh disadarkan bahwa setiap kita adalah orang-orang yang berdosa, ibarat ulat yang menjijikan.
dengan hidup yang berpusat hanya pada diri sendiri. Namun Kristus telah mengubah kita menjadi berharga. Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh, kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh, kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau menerimaku sebagaimana ku ada. Saya mau ajak kita sama-sama sekali lagi untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan, bahwa kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini hanya oleh karena cintanya yang begitu besar atas hidup kita, anugerahnya yang begitu besar, sehingga ketika kita jatuh, Dia tidak membiarkan kita, lalu Dia mengangkat kita. Dan bukan hanya sekedar mengangkat kita, tetapi membawa kita kepada kemuliaan-Nya dan memandang hidup kita begitu berharga. Itu sebabnya di hadapan Tuhan dengan penuh syukur, sekali lagi kita mau bersama-sama berkata di hadapan Tuhan, cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh, kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh, kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Sama-sama katakan, Engkau menerima
diriku sepenuhnya. Tiada engkau pinta apa yang tak ku punya, perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku. Sebagaimana ku ada dengan syukur katakan, engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau pinta apa yang tak ku punya, perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku. Sebagaimana ku ada, engkau mengasihiku. Sebagaimana ku ada, engkau mengasihiku. Sebagaimana ku ada. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hidup setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Dari yang tidak berharga menjadi begitu berharga, dari yang tidak berarti menjadi sangat berarti. Dan untuk mengalami perubahan daripada Abram menjadi Abraham, butuh proses yang panjang. Untuk dapat mengalami perubahan dari Abram menjadi Abraham, bukanlah hanya sekedar mimpi yang tidak akan mungkin menjadi kenyataan. Bermimpi berarti memiliki sesuatu dalam pikiran sebelum diwujudkan menjadi kenyataan. Mimpi jenis ini bukanlah mimpi sebagai kembang tidur, Bapak Ibu Saudara, tetapi mimpi yang di dalamnya berisikan cita-cita dan kerinduan untuk menggapai sesuatu yang terkadang sulit dipahami oleh akal sehat kita. Itu sebabnya judul atau tema sharing saya kali ini adalah teruslah bermimpi. Sebab tanpa melewati Goliat, Bapak Ibu Saudara, Daud tidak akan pernah menjadi raja. Dan ketika kita berhasil mengalahkan raksasa kita sedang menapaki anak tangga baru yang lebih tinggi dalam kehidupan kita. Bermimpi bukanlah menanti badai berlalu, melainkan berani menghadapi badai dengan penuh keberanian. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. 1 Samuel 17 ayat yang ke-48. Dan bukan hanya Daud, Bapak Ibu Saudara, Yusuf pun mempunyai mimpi. Yusuf harus melewati masa-masa tersulit dalam hidupnya, dijual sebagai budak, difitnah, dan dipenjarakan hanya karena mimpinya yang besar itu. Meski demikian, ia tetap berpegang pada visi yang diterimanya dari Tuhan, dengan hidup seturut dengan kehendaknya. Sampai pada saatnya Tuhan bertindak, sehingga mimpi yang besar itu menjadi kenyataan. Dan hidup Yusuf pun menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang.
Bagi orang yang kualitas rohaninya biasa-biasa saja, menghadapi masalah kecil saja sudah mudah kecewa lalu putus asa. Karena itulah hidup mereka pun hanya biasa-biasa saja. Mereka menginginkan berkat yang besar, tetapi tidak mau menghadapi tantangan yang besar pula. Bahkan lebih memilih untuk lari dari masalah. Tuhan sudah menyediakan berkat-Nya, Bapak Ibu Saudara, tapi perlu usaha keras untuk meraihnya. Sebab berkat-Nya yang besar tersedia di tempat yang dalam. Hanya di laut yang dalam para nelayan akan menangkap ikan-ikan yang besar. Itu sebabnya perintah Tuhan kepada Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kita bisa membaca itu di dalam Lukas 5 ayat yang keempat. Ukuran masalah yang kita hadapi biasanya akan menentukan pula level kerohanian yang akan kita capai. Karena Tuhan tahu kemampuan kita, karena Tuhan tahu kemampuan dan batas kita. Itu sebabnya Tuhan pun menginginkan kita untuk memimpikan apa saja. Sebab firman-Nya berkata, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat yang ke-6. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita sedang terpuruk dan merasa gagal. Jangan putus asa, apalagi menjadi tawar hati. Ayo bangkit. Sekali lagi bangkitlah. Mari kita arahkan mata kita kepada kuasa Tuhan kita yang tidak terbatas itu. Yang mampu mengubah ulat menjadi kupu-kupu, yang mampu mengubah Abram menjadi Abraham, dan pastinya Ia juga mampu untuk mengubah setiap kita. Di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah saat ini, saya mau mengajak kita sekali lagi untuk menyatakan isi hati kita, untuk menyatakan syukur kita, dan untuk menyatakan penghormatan kita atas hidup yang Tuhan anugerahi bagi kita dengan segala kemungkinan yang ada. Ku bawa hormat dari dalam hatiku, menyatakan kebenaran bahwa tanpamu ku tak dapat hidup. Ku ucap syukur atas anugerah yang terbesar. Kau berikan hidupmu agar ku beroleh hidup yang baru. Oh, Yesus, kau angkatku dari kegelapan dan kau bawaku ke dalam terang-Mu. Engkau menuntunku di jalan yang benar. Itulah anugerah terbesar dalam kehidupanku. Mari sama-sama di hadapan Tuhan kita mau katakan,
Ku bawa hormat dari dalam hatiku, menyatakan kebenaran bahwa tanpamu ku tak dapat hidup. Ku ucap syukur atas anugerah yang terbesar Kau berikan hidupmu agar ku beroleh hidup yang baru. Oh, Yesus, kau angkatku dari kegelapan dan kau bawaku ke dalam terang-Mu. Yesus, kau menuntunku di jalan yang benar. Itulah anugerah terbesar dalam kehidupanku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, kalau kita mau flashback, kalau kita mau lihat lagi kepada kehidupan kita sebelumnya, betapa kotornya hidup kita ini, betapa terhilangnya hidup kita ini. Namun demikian pun anugerahnya mencari kita, dan ketika dia menemukan kita, dia gendong kita dengan sukacita. Dia angkat kita demikian tinggi, dan dia sebut setiap kita sebagai anak-anaknya, biji matanya. Itu sebabnya tidak ada anugerah yang lebih besar dalam hidup ini. Ketika kasih-Nya mengubah hidup kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan berhenti untuk bermimpi. Jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Sebab percayalah, sesuai dengan janji-Nya, selama apa yang kita mimpikan dan kita harapkan kepada Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya, maka sebagaimana Daud, sebagaimana Yusuf, maka apa yang kita harapkan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya di hadapan Tuhan sekali lagi, mari dengan penuh syukur, sekali lagi kita mau katakan di hadapan Tuhan, ku bawa hormat dari dalam hatiku, menyatakan kebenaran bahwa tanpamu ku tak dapat hidup. Ku ucap syukur atas anugerah yang terbesar. Kau berikan hidupmu agar ku beroleh hidup yang baru. Oh, Yesus, kau angkatku dari kegelapan dan kau bawaku ke dalam terang-Mu. Yesus, kau tuntunku di jalan yang
benar. Itulah anugerah terbesar dalam kehidupanku. Itulah anugerah terbesar dalam kehidupanku. Itulah anugerah terbesar dalam kehidupanku. Terima kasih Yesus atas anugerah-Mu yang besar, yang mengubah hidupku, yang mengangkatku dari gelap ke terang-Mu, dari lumpur dosaku kepada terang-Mu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu mengubah hidupku. Terima kasih. Tidak usah minta yang lain saat ini. Tidak usah minta yang lain. Terlalu sering kita datang hanya untuk meminta-minta kepadanya. Tetapi biarlah saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan hanya untuk mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang telah Dia curahkan atas hidup setiap kita, yang Dia telah limpahi bagi setiap kita, yang kasih-Nya menutupi segala pelanggaran kita, yang kuasanya sanggup mengubah hidup kita menjadi sesuatu yang dahsyat dalam hidup ini, menjadi berharga, menjadi berarti hidup kita ini. Dari ulat yang menjijikkan, Dia sanggup mengubah hidup kita menjadi kupu-kupu yang indah. Itu sebabnya di hadapan Tuhan sekali lagi, mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hina labayara masyando hina. Terima kasih ya Bapa, anugerah-Mu besar selamanya. Selamanya. Tuhan, ingatkan selalu bahwa Engkau menyelamatkan kami supaya kami dapat menjadi penyembah-Mu. Bagi kami, Engkau lebih berharga dari segala yang kami miliki hari ini. Kalau Engkau sanggup mengubah hidup kami dari gelap kepada terang, terlebih lagi hanya sekedar persoalan dan masalah dalam hidup kami, itu sebabnya ajar kami untuk melihat proses pembaharuan itu. Sekalipun mungkin itu hanya suatu hal yang menyakitkan, namun biarlah kami boleh terus bertahan untuk dapat melihat hasil akhir karya tangan-Mu. Biarlah selama hidup kami di dunia ini, kami memiliki hanya satu tujuan, yaitu menyelesaikan rencana-Mu dan selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, mari sekali lagi dengan hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa yang mengubah hidup kami, saat ini kami mengharapkan berkat yang khusus daripada-Mu Tuhan.
Sebab kami tahu berkat itu hanya datang daripadamu. Di dalam Putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang mampu mengubah hidup kami dan menjadikan hidup kami berarti. Kami menerima berkat yang khusus itu saat ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.